Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zebi Melani Afrianti dari jurusan Matematika semester 3 Universitas Bangka Belitung, NIM 172011031. Pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh soal dari persamaan diferensial, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi UTS dari mata kuliah persamaan diferensial biasa, dosen pengampunya yaitu Ibu Ririn Amelia, STMSI. Baiklah, kita langsung ke contoh soal nomor 1, yaitu perintahnya tentukan jenis persamaan diferensial dari persamaan diferensial berikut. 1. D kuadrat Y per dx kuadrat plus 2 dy per dx min y sama dengan 0. Pertama, kita akan menentukan apakah persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Untuk menentukannya, kita dapat melihat turunan dari variabel terikat terhadap variabel bebas. Di sini variabel terikatnya yaitu Y dan variabel bebasnya itu X. Dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa turunan dari variabel terikat hanya terhadap satu variabel bebas saja, yaitu hanya variabel X. Sehingga persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa. Lalu kita akan menentukan apakah persamaan ini merupakan persamaan yang linier atau non-linier. Untuk menentukannya kita dapat melihat variabel terikatnya, di mana di persamaan ini tidak terdapat perkalian antar variabel terikat lainnya, sehingga persamaan ini merupakan persamaan linier. Selanjutnya kita akan menentukan ordonya. Untuk menentukan ordonya kita dapat melihat turunan tertinggi dari suatu persamaan. Turunan tertingginya yaitu D kuadrat Y per dx kuadrat. D kuadrat Y per dx kuadrat merupakan turunan kedua, sehingga ordonya ordo 2. Selanjutnya kita akan menentukan derajat. Untuk menentukan derajatnya kita dapat melihat pangkat dari turunan tertinggi. D kuadrat Y per dx kuadrat berpangkat 1, sehingga derajatnya derajat 1. Jadi dari soal nomor 1 yaitu D kuadrat Y per dx kuadrat plus 2 dy per dx min y sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial biasa linier ordo 2 derajat 1. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 2. dy per dx plus sin y sama dengan 0. Pertama kita akan menentukan apakah persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Untuk menentukannya kita dapat melihat turunan dari variabel terikat terhadap variabel bebasnya. Di sini variabel terikatnya yaitu Y dan variabel bebasnya yaitu X. Dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa turunan dari variabel terikat hanya terhadap satu variabel bebas saja, sehingga persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa. Di persamaan ini terdapat sin Y yang merupakan fungsi dari trigonometri, sehingga persamaan ini merupakan non-linier. Selanjutnya kita akan menentukan ordonya. Untuk menentukan ordonya, kita dapat melihat turunan tertinggi. Turunan tertingginya itu dy per dx. dy per dx ini merupakan turunan pertama, sehingga ordonya ordo 1. Selanjutnya kita akan menentukan derajatnya. Untuk menentukan derajatnya kita bisa melihat dari pangkat turunan tertinggi. Turunan tertingginya itu dy per dx, yang dimana dy per dx ini berpangkat 1, sehingga derajatnya derajat 1. Jadi dy per dx plus sin y sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial biasa non-linier ordo 1 derajat 1. Persamaan ini bisa kita tulis ke dalam
aplikasi Maple, yaitu dengan cara D kuadrat. Untuk membuat pangkat 2-nya itu kita bisa menggunakan shift plus 6. Y per dx kuadrat. Lalu ditambah 2 dikali, untuk tanda kali itu kita bisa menggunakan tanda bintang di aplikasi Maple. dy per dx min y sama dengan 0. Lalu enter. Maka hasilnya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat plus 2 dy per dx min y sama dengan 0. Lalu untuk contoh soal nomor 2 yaitu dy per dx ditambah sin dikali, di sini sin y itu yang dimana sin dikali dengan y dalam menggunakan aplikasi Maple. Sin y sama dengan 0, lalu enter. Maka hasilnya yaitu dy per dx plus sin y sama dengan 0. Soal selanjutnya yaitu nomor 3. Verifikasilah solusi persamaan diferensial berikut pada interval dari min tak hingga sampai tak hingga. Persamaannya yaitu dy per dx sama dengan 3y, solusinya y sama dengan eksponen 3x. Di sini kita akan membuktikan apakah fungsi y sama dengan eksponen 3x merupakan solusi dari persamaan dy per dx sama dengan 3y. Untuk memverifikasikan solusi yaitu kita dengan cara menggunakan substitusi antara fungsi ini dengan persamaan ini. Lalu kita jawab, di sini diketahui yaitu y sama dengan eksponen 3x. Lalu kita akan mencari ruas kirinya. Ruas kirinya yaitu dy per 3x dan y-nya yaitu eksponen 3x. Sehingga ruas kirinya yaitu dy per dx sama dengan eksponen 3x. Lalu kita akan mencari turunan dari eksponen 3x. Untuk mencari turunannya kita dapat melihat 3x, yang dimana turunan dari 3x yaitu 3, sehingga turunan dari eksponen 3x yaitu 3e pangkat 3x. Lalu kita akan mencari ruas kirinya. Untuk ruas kirinya yaitu 3y. 3y itu didapatkan dari persamaan ini. 3y sama dengan 3y-nya yaitu eksponen 3x. Jadi 3 dikali eksponen 3x sama dengan 3e pangkat 3x. Dari kedua ruas ini dapat kita lihat bahwa kedua ruas ini menghasilkan nilai yang sama, sehingga kedua ruas ini akan membentukkan suatu identitas, sehingga maka terbukti bahwa y sama dengan eksponen 3x merupakan solusi dari persamaan dy per dx sama dengan 3y. Untuk memverifikasikan solusi ini kita juga bisa menggunakan aplikasi Maple, yaitu dengan cara pertama kita akan menulis persamaannya. Persamaannya yaitu dy per dx sama dengan
3Y. Lalu untuk fungsinya yaitu Y sama dengan eksponen 3X. Lalu enter. Pertama kita akan membuat ruas kirinya. Untuk ruas kirinya yaitu dy per dx. Sedangkan untuk y-nya yaitu eksponen 3x. Maka ruas kirinya yaitu dy per dx sama dengan eksponen 3x. Lalu enter. Maka hasilnya yaitu dy per dx sama dengan eksponen 3x. Selanjutnya yaitu kita akan mencari turunan dari eksponen 3x. Untuk mencari turunannya di Maple yaitu kita dapat menggunakan perintah div. Div buka kurung eksponen 3x terhadap x, lalu tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya yaitu 3 eksponen 3x ln E. Ln E ini bernilai 1, sehingga hasilnya yaitu 3 eksponen 3x. Untuk mencari ruas kanannya yaitu dengan cara kita dapat melihat dari ini. Ruas kanannya yaitu 3Y. Sehingga ruas kanannya itu 3Y, lalu enter. 3 dikali Y-nya yaitu eksponen 3x. Eksponen 3x, tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya yaitu 3 eksponen 3x. Maka dari kedua ruas ini dapat kita lihat bahwa mempunyai hasil yang sama, sehingga terbukti bahwa fungsi Y sama dengan eksponen 3x merupakan solusi dari persamaan dy per dx sama dengan 3y. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 4. Tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut dengan metode pemisahan variabel menggunakan Maple. dy per dx sama dengan x per dalam kurung 1 plus 4y. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan Maple. Pertama restart, titik 2, lalu enter. Selanjutnya kita akan membuat persamaan satunya. Persamaan 1, titik 2 sama dengan dy per dx sama dengan x per dalam kurung 1 plus 4y, tutup kurung, lalu enter. Maka persamaan satunya yaitu dy per dx sama dengan x per 1 plus 4y. Selanjutnya kita akan membuat persamaan 2. Persamaan 2 ini dengan cara mengkelompokkan sesama variabel, yaitu dalam kurung 1 plus 4y dengan dy, x dengan dx. Persamaan 2, titik 2 sama dengan dalam kurung 1 plus 4y, tutup kurung, dy sama dengan x dikali dx, lalu enter. Maka hasilnya yaitu dalam kurung 1 plus 4y dy sama dengan x dx. Selanjutnya yaitu persamaan 3. Untuk persamaan 3 kita melakukan integral kedua ruas, yaitu persamaan 3 titik 2 sama dengan integral f-nya kita ganti dengan 1 plus 4y kurung dy plus kita tambahkan c 1 sama dengan integral
X dx ditambah C2. Enter. Maka hasilnya yaitu 2y kuadrat plus y plus C1 sama dengan 1/2 x kuadrat plus C2. Lalu kita ke persamaan 4. Persamaan 4 yaitu tanda titik 2 sama dengan Y2 kali Y pangkat 2 ditambah Y sama dengan 1/2 dikali X pangkat 2 ditambah C. Dari mana dapat C? Dapat C yaitu dari C1 dikurang C2, maka akan menghasilkan C. Lalu enter. Maka hasilnya yaitu 2y kuadrat plus y sama dengan 1/2 x kuadrat plus C. Lalu kita mencari persamaan 5. Persamaan 5/2 sama dengan C, kita sama dengan K. Lalu enter. Selanjutnya yaitu persamaan 6. Persamaan 6/2 sama dengan sub buka kurung persamaan 5, persamaan 4 tutup kurung lalu enter. Maka hasil dari persamaan dy/dx sama dengan x dalam kurung 1 plus 4y yaitu 2y kuadrat plus y sama dengan 1/2 x kuadrat plus k, konstanta. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut dengan metode faktor integritas. X dy/dx min 2y sama dengan x pangkat 4. Jawab. Yang pertama kita tulis kembali persamaannya yaitu x dy/dx min 2y sama dengan x pangkat 4. Setelah itu kita akan mencari bentuk standar dari persamaan ini. Untuk mencari bentuk standarnya kita dapat membagi persamaannya dengan x. X dy/dx dibagi x yaitu dy/dx min 2y dibagi x yaitu min 2/xy, x bagi 4 sama x pangkat 4 dibagi x yaitu x pangkat 3. Sehingga didapatkanlah bentuk standarnya yaitu dy/dx min 2/xy sama dengan x pangkat 3. Setelah kita mendapatkan bentuk standarnya, selanjutnya kita akan menentukan nilai Px dan Fx-nya. Nilai Px-nya yaitu min 2/x. Sedangkan nilai Fx-nya yaitu x pangkat 3. Setelah kita mendapatkan nilai Px dan Fx-nya, selanjutnya kita akan menentukan apakah Px ini kontinu terhadap apa dan Fx ini terkontinu terhadap apa. Px-nya yaitu min 2/x. Px ini kontinu terhadap 0 sampai tak hingga. Selanjutnya kita akan mencari nilai Fi-nya. Fi sama dengan eksponen dari integral Px dx. Fi sama dengan eksponen integral Px-nya yaitu min 2/x dx. Maka diperoleh
eksponen. Di sini duanya bisa kita pindah, min 2-nya bisa kita pindah ruaskan di depan integral. Sehingga diperoleh yaitu FI sama dengan eksponen min 2 integral 1 per X dx. Integral 1 per X dx ini merupakan turunan fungsi logaritma alami. Sehingga integral 1 per X dx ini menghasilkan ln X. Maka diperoleh FI-nya sama dengan eksponen min 2 ln X. Min 2 ini bisa kita pindah ruaskan menjadi pangkat dari X, sehingga diperoleh FI sama dengan eksponen ln X pangkat min 2. Nilai dari eksponen ln X pangkat min 2 yaitu X pangkat min 2. Jadi nilai dari FI sama dengan eksponen min 2. Setelah kita mendapatkan nilai dari FI, selanjutnya kita akan menggunakan rumus integrasi, yaitu Y dikali FI sama dengan integral Fx dikali FI dx. Mengapa kita menggunakan rumus ini? Karena dengan menggunakan rumus ini, maka penyelesaiannya akan singkat. Pertama, Y-nya kita tulis kembali, FI-nya yaitu eksponen min 2, sama dengan integral Fx-nya yaitu X pangkat 3 dikali FI-nya X pangkat min 2 dx. Yx pangkat min 2 sama dengan integral X pangkat 3 dikali X pangkat 2 yaitu X. Dari mana dapat X? Caranya yaitu pangkatnya kita tambahkan 3 plus min 2 sama dengan 1. Di sini kita tidak perlu menuliskan X pangkat 1. Maka diperoleh yaitu Yx pangkat min 2 sama dengan integral X dx. Yx pangkat min 2 sama dengan integral dari X dx yaitu 1 per 2 X pangkat 2 plus C. Selanjutnya kita akan menyederhanakan ruas sebelah kiri ini. Ruas Y dengan cara kedua ruas ini dikalikan dengan X pangkat 2. Yx pangkat min 2 dikali X pangkat 2 yaitu Y. Sama dengan 1 per 2 X pangkat 2 dikali X pangkat 2 yaitu 1 per 2 X pangkat 4. C dikali X pangkat 2 yaitu plus X pangkat 2 C. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 1 per 2 X pangkat 4 plus X pangkat 2 C. Maka penyelesaian dari persamaan X dy per dx min 2y sama dengan X pangkat 4 adalah Y sama dengan 1 per 2 X pangkat 4 plus X pangkat 2C. Baiklah, demikianlah pembahasan contoh soal dari persamaan diferensial biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.